Halo, saya di sini akan menjelaskan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar per unit dan persentase. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Umumnya, pajak dikenakan pertama kali oleh produsen atau penjual, kemudian produsen mengenakan pajak lagi pada konsumen. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara tidak langsung bagi wajib pajak melainkan melalui wajib pungut. Pajak per unit. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan perusahaan kepada setiap unit barang. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sebelum dikenakan pajaknya, Q sama dengan CP dikurang D. Sedangkan rumus setelah dikenakan pajaknya, Q sama dengan C buka kurung P dikurang T tutup kurung dikurang D. Berikut ini adalah rumus dan keterangannya yang akan kita pakai nanti. Ini ada soal untuk pajak per unit. Fungsi permintaan QD sama dengan min 2P ditambah 24, sedangkan fungsi penawaran QS sama dengan 2P dikurang 4. Kemudian, pemerintah mengenakan pajak atas barang tersebut sebesar 2 tiap satuan output yang dihasilkan. Diketahui QD sama dengan 2P min 2P ditambah 24. QS 2P dikurang 4. T sama dengan 2. Nah, kita sekarang menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak. QD sama dengan QS. Min 2P ditambah 24 sama dengan 2P dikurang 4. 24 ditambah 4 sama dengan 2P ditambah 2P. 28 sama dengan 4P. 28 dibagi 4 sama dengan P. 7 sama dengan P. Jadi, P sama dengan 7. Selanjutnya kita hitung penawaran setelah pajak. QS sama dengan 2P dikurang 4. Sama dengan 2 buka kurung P dikurang 2 tutup kurung dikurang 4. 2 ini kita dapat dari T. 2P dikurang 4 dikurang 4. Q aksen S sama dengan 2P dikurang 8. QS sama dengan 2P dikurang 4 sama dengan 2 buka kurung 7 tutup kurung dikurang 4. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi 14 dikurang 4 sama dengan 10. Jadi QS-nya sama dengan 10. Selanjutnya kita akan menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. Min 2P ditambah 24 sama dengan 2P dikurang 8. 24 ditambah 8 sama dengan 2P ditambah 2P. 32 sama dengan 4P. P sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Oh iya, untuk 2P dikurang 8 ini kita dapat dari Q aksen 2P dikurang 4 ya. Lanjut, Q aksen S sama dengan 2P dikurang 8 sama dengan 2 buka kurung 8 tutup kurung dikurang 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak terjadi pada harga 8 dengan kuantitas 8 satuan. Selanjutnya kita menghitung total pajak yang ditanggung pemerintah dengan rumus T sama dengan T dikali Q aksen E. 2 dikali 8 sama dengan 16. 2-nya kita dapat dari T dari soal yang tadi ya guys. Dari sini nih 2-nya. Untuk yang Q aksen E-nya dapat 8 itu dari sebelah sini. Nih guys. Sekarang kita menghitung total pajak yang ditanggung konsumen. Rumusnya TK sama dengan buka kurung Pi aksen dikurang Pi tutup kurung dikali
Q aksen E. Buka kurung 8 dikurang 7, tutup kurung dikali 8. 1 dikali 8 sama dengan 9. Nah, ini 8 dapat dari 8 ini dapat dari pi aksen. Nah, pi aksennya itu 8, ini dia. Nih. Habis itu 7 itu dapat dari 11 ini. Sekarang kita menghitung total pajak yang ditanggung produsen. Rumusnya TP sama dengan T dikurang TK. Sama dengan 16 dikurang 9 sama dengan 7. Nah, 16 dapat dari mana nih? Dapat dari total pajak yang ditanggung pemerintah yang sudah kita hitung sebelumnya. Ini 16. Nah, TK sama dengan 9 nih. Wah, dapat dari mana nih? Tenang guys, dapatnya dari total pajak yang ditanggung konsumen. 9. Jadi 16 dikurang 9 sama dengan 7. Selanjutnya, pajak persentase. Pajak persentase adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang diperhitungkan sebesar persentase tertentu dari harga jual. Nah, rumusnya masih sama nih guys, cuman yang beda itu dari fungsi penawaran setelah pajak. Rumusnya Q sama dengan CP, buka kurung 1 dikurang T, tutup kurung dikurang D. Soalnya, fungsi penawaran QD sama dengan min 3P ditambah 50. Sedangkan fungsi penawaran QS sama dengan 5P dikurang 10. Kemudian pemerintah mengenakan pajak atas barang tersebut sebesar 4% tiap satuan output yang dihasilkan. Diketahui QD sama dengan min 3P ditambah 50. QS sama dengan 5P dikurang 10. T sama dengan 4% sama dengan 0,04. Itu dapatnya dari 4% dibagi 100. 4 bagi 100. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Min 3P ditambah 50 sama dengan 5P dikurang 10. 50 ditambah 10 sama dengan 5P ditambah 3P. 60 sama dengan 8P. 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Jadi P-nya sama dengan 7,5. Selanjutnya kita hitung penawaran setelah pajak. QS sama dengan 5P buka kurung 1 dikurang 0,04 tutup kurung dikurang 10. 0,04 itu dapatnya dari sini. Untuk yang nanya ini 1 dapat dari mana, itu dari rumusnya guys. Nih. Rumusnya 1 dari sananya. Jadi 5P buka kurung 0,96 tutup kurung dikurang 10. Q aksen S sama dengan 4,8P dikurang 10. QS sama dengan 5P dikurang 10. 5 buka kurung 7,5 tutup kurung dikurang 10. 3,37,5 dikurang 10 sama dengan 27,5. Sekarang kita hitung keseimbangan pasar setelah pajak. Min 3P ditambah 50 sama dengan 4,8P dikurang 10. 50 ditambah 10 sama dengan 4,8P ditambah 3. 60 sama dengan 7,8P. 60 dibagi 7,8 sama dengan 7,69. Jadi P-nya sama dengan 7,69. Nah, untuk yang nanya 4,8P kurang 10 ini dapat dari mana? Ini dapat dari Q aksen S di sebelah sini. Lanjut, kita hitung Q aksen S. Sama dengan 4,8P dikurang 10. Sama dengan 4,8 buka kurung 7,69 tutup kurung dikurang 10. Untuk ini kita dapat dari sini. 36 dikurang 10 sama dengan 26. Jadi keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak terjadi pada harga 7,69 dengan kuantitas 26 satuan.
Nilai T sama dengan T dikali P aksen. Sama dengan 4% dikali 7,69. Sama dengan 0,04 dikali 7,69 sama dengan 0,307. Sekarang kita hitung pajak yang ditanggung pemerintah. T sama dengan T dikali Q aksen S. Sama dengan 0,307 dikali 26. Sama dengan 7,98. Sekarang kita hitung pajak yang ditanggung konsumen. TK sama dengan buka kurung 7,69 dikurang 7,5 tutup kurung dikali 26. Sama dengan 0,19 dikali 26 sama dengan 4,94. Pajak yang ditanggung produsen. TP sama dengan T dikurang TK. Nah, hasil T-nya itu dapat dari pajak yang ditanggung pemerintah kan 7,98, tinggal dimasukin T-nya 7,98. Dan TK-nya dapat dari pajak yang ditanggung konsumen. Hasilnya kan 4,94, tinggal dimasukin juga. Jadi 7,98 dikurang 4,94 sama dengan 3,4. Maaf, maksudnya 3,04. Maaf jika banyak kesalahan karena di sini juga saya sedang belajar. Terima kasih.